Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kita baca Yohanes 9 ayat yang ke-1 sebagai berikut. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ayat 7, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, Dia memang adalah Yehova Rafa, Yehova sang penyembuh kita. Dia mau sembuhkan segala penyakit kita, apa saja, secara jasmani, penyakit jiwa yang menyangkut jiwa, dan juga penyakit-penyakit rohani kita. Karena Tuhan menghendaki umatnya itu sehat, haleluya, dan dalam kesehatan itu umatnya bisa bertumbuh secara rohani, untuk menjadi manusia-manusia Allah yang berkodrat ilahi, yang bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, kalau orang yang buta sejak lahir tadi menuruti segala perintah Tuhan, ya, mencuci kedua matanya yang baru saja dioles dengan lumpur yang dicampur ludahnya Yesus ke kolam Siloam, maka sembuhlah dia dengan sempurna. Untuk hari-hari terakhir ini tentu kita jarang menemukan orang yang buta sejak lahir, ya. Secara jasmani kita jarang menemukan, tetapi lebih banyak kita menemukan orang yang buta sejak dilahirkan baru di dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Kalau kita ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima Dia dengan sepenuh hati, maka kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dengan kata lain, roh kita dilahirkan baru. Puji nama Tuhan, menjadi roh yang baru, menjadi anak-anak Allah. Tetapi seringkali terjadi ada orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan baru, tetapi masih buta mata hatinya. Masih ada selubung yang menutup pikirannya, menutup jiwanya. Sehingga seringkali kemudian salah motivasi. Itu terjadi kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia ini tentu sudah mengalami kelahiran baru. Tetapi Tuhan mengatakan, "Kamu buta." Ya, kita akan membaca Wahyu 3 ayat yang ke-16 dan 17. "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas,
aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, ini jemaat di Laodikia walaupun sudah mengalami kelahiran baru, tetapi Tuhan melihatnya keadaannya masih buta secara rohani. Ya, berkat-berkat yang Tuhan limpahkan kepada jemaat di Laodikia bukannya mendorong jemaat Laodikia ini untuk mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, tetapi justru untuk mengejar berkat-berkat finansial itu terus, ya, menjadi sombong dan ingin lebih kaya lagi. Nah, ini berarti mata hatinya masih tertutup oleh selubung, yaitu keinginannya untuk menjadi kaya dan lebih dari orang lain. Nah, oleh sebab itu, haleluya, selubung yang menutup mata hati kita harus dibuka. Tuhan Yesus bersabda, ayat yang ke-18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus menasihatkan agar jemaat di Laodikia itu membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya engkau menjadi kaya. Kaya perkara yang rohani. Supaya membeli emas berarti jemaat di Laodikia harus bersedia membayar harga. Emas itu menunjuk sifat ilahi. Ya, emas juga menunjuk iman yang murni yang sudah diuji dengan api. Jadi jemaat di Laodikia harus bertobat, harus bersedia membayar harga untuk mendapatkan sifat ilahi itu, menggantikan sifat dosanya yang selalu ingin kaya itu. Puji Tuhan. Dan minyak untuk melumas matanya. Minyak itu menunjukkan Roh Kudus. Jadi jemaat di Laodikia ini harus menghargai Roh Kudus, harus mencari kepenuhan Roh Kudus. Saya yakin jemaat di Laodikia ini sudah kering daripada Roh Kudus. Hatinya sudah tidak pernah mencari Tuhan lagi dengan benar. Tetapi ibadahnya hanya supaya diberkati secara jasmani. Puji Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya penuh kasih kepada jemaat di Laodikia ini, karena Tuhan itu mengetuk terus pintu hatinya. Dan Tuhan berkata, barang siapa yang membukakan pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Kita membaca Wahyu pasal yang ketiga, haleluya, ayat yang ke-19 dan 20. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus membuka pintu hati kita cepat-cepat dan lebar-lebar, agar Tuhan yang mungkin sudah di luar kehidupan kita ini bisa masuk kembali
dalam hidup kita ini. Dan Tuhan itu kalau masuk dalam hidup kita ini selalu membawa makanan, yaitu firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Haleluya. Dan kita bersekutu dengan Dia dan makan firman Allah itu bersama-sama dengan Dia, dalam persekutuan dengan Dia, dalam kondisi kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Maka ayat yang ke-21 mengatakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Tidak bisa kita bayangkan, haleluya, janji Tuhan kepada jemaat di Laodikia yang akan dimuntahkan itu. Kalau dia bertobat dengan benar, haleluya, kita haleluya sungguh-sungguh mengindahkan firman-Nya, menghormati Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, kita diubahkan, disucikan, dikuduskan, haleluya, sehingga hidup kita di dunia yang sisa ini tidak sia-sia. Maka haleluya, Tuhan berjanji kita akan hidup demi kemenangan, dan Tuhan akan mendudukkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas tahtanya, sebagaimana Yesus pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapaknya di atas tahtanya. Ini luar biasa sekali ya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah kami self koreksi sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kami masih buta secara rohani Tuhan? Engkau tolong kami sekalian supaya kami dapat mengenal diri kami sendiri, segala kekurangan, kelemahan dan penyakit rohani kami, dan juga kami bertumbuh dalam pengenalannya kepada Tuhan Yesus lewat firman-Nya yang Tuhan senantiasa karuniakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, Engkau lawat kami pribadi lepas pribadi dan juga seluruh keluarga kami, supaya tidak ada seorang pun dari keluarga kami yang terhilang binasa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.